Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah menonton channel YouTube Humairah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video kita agar video kita itu semakin berkembang dan kita bisa menghadirkan video-video lainnya yang lebih keren. Nah, kali ini kita akan mengajak kamu untuk berlibur ke tingkat 7 objek wisata pemandian tingkat 7 di Tapak Tuan. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwa untuk bisa sampai ke tingkat 7 itu kita harus melewati dulu tingkat pertama atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, dan tingkat ke-7. Nah, biasanya orang itu baru bisa nyampe ke tingkat 6 ya. Dan untuk bisa ke tingkat 7 itu butuh tenaga yang ekstra ya. Jadi kita mau mandi dan kita gak tahu nih mau sampai ke tingkat berapa nantinya karena kondisinya sudah sore dan airnya juga nggak begitu jernih ya karena tadi di Kota Tapak Tuan itu baru saja diguyurin hujan. Nah, kita kenalan dulu. Itu yang baju kuning adik gue namanya Fitrah, dan berikutnya itu Samsuar, Mila, ini Murni adik gue, dan ini Yusmawar kakak gue ya. Kita memang dari rumah tujuannya ke pemandian tingkat 7 gitu dan singgah ke tempat saudara karena kondisinya itu waktu pas lebaran ya. Nah, lihat tuh kakak gue naik tangga sambil tenteng sepatu habis dari kondangan ya Bu ya, dengan tas sampingnya. Semangat banget nih kayaknya karena mau lihat pemandian tingkat 7. Pemandian alam itu memang sangat indah, sangat memanjakan mata ya, dan sangat sejuk, sangat pokoknya ada chemistry antara kita dengan alam itu dekat banget gitu ya kan. Nah, ini biasanya kalau misalkan airnya jernih, pemandian ini itu bagus banget ya. Itu kayak seperti pemandian 7 bidadari gitu. Katanya kalau misalkan pelangi lagi muncul di langit, itu tandanya bidadari dari langit itu lagi turun ya untuk mandi di pemandian tingkat 7 ini. Konon katanya. Ini ada kabut-kabutnya atau lagi siapa sih? Lagi itu ya tingkat 3 ya. Lagi ada syuting film horor kali ya di sini ya. Enggak deh, kayaknya itu lagi ada yang bakar-bakar sampah karena kita perginya itu hari Minggu deh kayaknya, itu memang rame banget pengunjung yang lainnya. Nah, ini kamu bisa lihat ya, air terjunnya itu keren banget. Ya, ini gue suka banget ya, air-air seperti ini itu luar biasa sekali gitu ya kan. Rasanya pengen nyebur, tapi kita harus siap-siap dulu ya. Nggak tahu kok, pokoknya kalau udah lihat air itu rasanya kayak mau nyebur aja gitu ya kan. Karena mungkin kesamaan zodiak ya, Pisces itu memang tinggalnya kan dalam air gitu. Jadi kita kalau misalkan lihat air itu baik air laut, air sungai, air terjun, pokoknya suka banget gitu ya kan. Ini kan agak keruh ya, biasanya kalau ini tuh airnya biasanya jernih. Nah, kita langsung nyebur-nyebur aja ya, karena kita nggak mau tunggu lama-lama. Karena juga mau sore dan juga mau maghrib sebentar lagi, jadi kita langsung mandi-mandi aja nih, sekalian mandi sore di sini. Nah, gue mau coba untuk lebih dekat lagi dengan air terjunnya karena biasanya itu gue coba untuk terapi ya dengan air terjun yang jatuh di badan kita itu terasa kayak pijatan gitu ya kan. Terasa kayak aliran darah kita itu lancar gitu. Jadi gue suka kalau misalkan mandi itu memang harus ke bawah air terjunnya. Ore, merdeka, merdeka. Tangan gue angkanya tinggi banget kayak merdeka ya. Nah, aku coba mengajak adik aku nih yang baju kuning untuk bisa ke sana ya, ke bawah air terjun. Tapi dia nggak mau, dia lari ya, dia nggak mau. Karena aku sama adik yang baju kuning ini agak sedikit berjarak gitu kan, agak sedikit jauh. Dia lebih mau sama abangnya yang satu lagi gitu. Kalau sama aku dia kurang fair ya. Tapi aku paksain gitu. Akhirnya dia mau juga. Dia kalau yang abangnya itu harus mau gitu ya kan. Gue gendong dulu ya. Wah, berat ya ternyata ya. Oke, karena mencoba memberi edukasi gitu kan untuk adik gue agar dia bisa bisa merasakan
gimana sih mandi di bawah air gitu ya kan. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah besar itu kan masih teringat gitu di memorinya gitu. Jadi nanti ketika ada air-air gini itu kita harus mandi gitu. Jangan kita nggak mandi, jangan kita melewati ini gitu. Karena di sini kan banyak banyak terapinya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan mandi di air terjun ini seperti ini itu kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai tenggelam. Nah, aku mau berenang dulu ya, kayak gaya-gaya atlet renang gitu ya kan. Karena olahraga renang itu kan bagus ya untuk menambah tinggi badan, untuk memperlancarkan darah, untuk ketenangan, untuk biar lebih bahagia mungkin, atau juga banyak manfaat lainnya daripada berenang, atau juga daripada manfaat mandi ya. Yang namanya mandi itu kan mensucikan diri ya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Jadi kalau misalkan kita mandi setiap hari 3 kali sehari itu bagus loh. Apalagi kalau misalkan mandi di air terjun seperti ini ya, pastinya itu untuk meningkatkan kebahagiaan kita, semangat kita dalam beraktivitas. Nah, kami mandinya itu di atas ini ya, atas air terjunnya ya. Kalau tadi kan di bawah, ini kami mau mandinya di atas. Itu airnya dingin banget ya, karena tadi baru habis turun hujan. Jadi airnya dingin banget. Karena kedinginan, kami langsung balik dan kami makan dulu ya di sebuah rumah makan, tepatnya di air dingin ini ya, di depan apa itu namanya, air dingin juga ya. Di depannya juga ya ada air mancur, air terjun yang namanya itu air dingin. Jadi kita makan dulu sebelum kita balik lagi ke daerah kita, daerah Kota Moalabo. Jadi sebelum kita lanjut ya, karena ini habis maghrib kita di sini di Tapak Tuan. Setelah makan nanti kita langsung balik lagi ke Kota Moalabo. Dan ini nanti baru nyampe ke Kota Moalabo itu jam 12 malam ya. Nah, sampai di sini dulu ya untuk liburan kita ke tingkat 7. Jangan lupa subscribe dan like ya channel kita agar kita bisa menghadirkan kembali video-video yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Terima kasih dan tonton terus ya channel YouTube kita Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.